Bagaimana pemerintah itu bisa kalah oleh jaringan judi? Kita berpikir ya, jaringan judi itu kan hanya konsorsium 303 atau diagram Sambo. Kita pelajari dari sejarahnya ya, bagaimana pemerintah itu bisa kalah oleh mafia judi. Pada waktu kebangkitan Cina tahun 1900, itu kekaisaran Cina adalah penguasanya adalah Manchuria. Manchuria itu Korea Utara. Sehingga pemerintah Cina itu adalah bangsa asing bagi Cina, Manchuria. Oleh karena itu gerakan kebangkitan nasional itu dimulai dari seorang dokter, namanya Dr. Sun Yat-sen. Dr. Sun Yat-sen itu dibesarkan oleh Yakuza, mafia Jepang. Oleh karena itu ketika dia kembali ke Cina, dia menggerakkan geng Yakuza ini masuk ke Cina. Nah, ada 3 bisnis Yakuza di Cina itu. Disebut geng bambu atau geng hijau, ya, karena warnanya bambu itu hijau. 3 utama ya penyokong dari gerakan kebangkitan Cina itu. Bisnis opium, narkotik atau narkoba. Kedua, bisnis judi. Ketiga, bisnis prostitusi. Nah, oleh karena itu, Kuomintang atau Partai Nasionalis itu membentuk tentara Cina yang pertama. Tentara inilah yang dibantu oleh Yakuza Jepang, dibentuk dan didanai oleh 3 bisnis tadi. Nah, kemudian akhirnya Dr. Sun itu tua ya, setelah tua, dia pengawal pribadinya itu, pas pampresnya itu namanya Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek itu yang mendirikan partai Kuomintang. Nah, dia yang menggantikan Dr. Sun. Tetapi kemudian terjadi Perang Dunia Kedua, ya, Jepang masuk ke Cina, Kuomintang ini terdesak oleh Jepang. Nah, yang mendukung kemerdekaan Cina itu adalah Mao Zedong, itu adalah Partai Komunis Cina. Ketika Mao Zedong itu naik, ya, Cina mengalami 65 tahun kelaparan. Ya, bagaimana Partai Komunis Cina itu memberantas kekuatan Yakuza di Cina, geng bambu itu. 3 bisnis utamanya opium, narkoba, judi, dan prostitusi. Itu diberantas dalam waktu 65 tahun baru berhenti. Nah, orang-orang Yakuza Cina ini, ya, geng bambu ini, lari kemana? Lari ke Malaysia, Thailand, Indonesia, Singapura, dan Taiwan. Nah, di Taiwan mereka mendirikan pemerintah Cina dalam pengusingan atau pemerintah Cina dalam pengasingan. Jadi dia merasa bahwa Partai Kuomintang, Partai Nasionalis Cina, di Taiwan itu adalah presiden Cina dalam pengasingan. Nah, jaringan Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand itu disebut geng bambu atau geng hijau. Nah, setelah Mao Zedong itu meninggal, dilanjutkan oleh Deng Xiaoping. Nah, kemudian terakhir itu masuklah Xi Jinping. Siapakah Xi Jinping ini? Xi Jinping ini adalah orang dari geng bambu, geng hijau, yaitu keturunan dari jaringan geng bambu di Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand. Yaitu jaringan yang didasarkan pondasinya oleh Yakuza Jepang. Bisnisnya adalah narkoba, judi, dan prostitusi. Bagaimana
pemerintah itu menghadapi mafia judi, sedangkan mafia judi ini bergabung dengan geng hijau Yakuza Cina yang pusatnya di Taiwan, Hong Kong, Kamboja, Malaysia, Indonesia, Thailand. Jadi yang dihadapi pemerintah Indonesia ini bukan geng Sambo, bukan diagram Sambo, tetapi Yakuza Cina yang disebut geng bambu. Yang sekarang geng bambu ini bukan lagi jadi penguasa Taiwan, Hong Kong, tetapi menjadi Xi Jinping penguasa Cina. Oleh karena itu, ketika pemerintah itu memberantas judi online, judi di Indonesia, mereka itu adalah penyokong Xi Jinping melalui trio Fujian. Oleh karena itu, inilah yang dihadapi Cina, bahwa ini adalah jaringan naga internasional. Jaringan geng bambu 7 negara. Pecahan dari Kuomintang, Partai Nasionalis Cina yang didukung dari 3 pilar utama, bisnis opium, judi, dan prostitusi. Demikian beratnya beban pemerintah ini. Komplikasinya itu adalah mereka itu, jaringan geng bambu ini, 7 negara, pecahan dari Kuomintang, itu adalah pendukung IKN.